Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ilmu Kemana. Ngomongin lagi logika berpikir ilmiah ya. Jadi kita udah ngomongin soal referensi-referensi kalau kita kemudian mau nunjukin bahwa kita berpikir dengan logis. Jadi kalau kita ngomong, iya faktanya gue lihat, tapi cuman dilihat doang dan orang lain nggak ngelihat hal juga, itu kan nggak ilmiah namanya ya. Baru cuman sekedar informasi barangkali atau pengetahuan biasa ya, atau barangkali cuman opini doang kan gitu ya. Nah, kita baru masuk ke ranah itu kemarin. Nah, kali ini kita akan bahas dan ngomongin sesuatu yang kalau ilmiah itu rujukannya kemana, kita merujuk pada apa. Jadi apa yang membuat satu rujukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, referensi yang macam apa. Jawabannya sebenarnya cuma satu aja. Jadi kalau teman-teman pengen kemudian logika berpikirnya, argumennya disebut sebagai argumen yang ilmiah, kalau merujuk pada jurnal ya. Nah, kali ini saya akan bahas beberapa tipe jurnal ya, beberapa tipe jurnal. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, jurnal itu adalah kumpulan artikel. Jadi jurnal itu kayak satu buku ya, satu kumpulan. Jadi isinya itu kumpulan artikel-artikel yang artikel-artikel itu isinya adalah ngebahas tentang hasil-hasil penelitian. Tapi jurnal juga ada macam-macam ya. Yang pertama ada jurnal yang memang betul-betul sharing, ngebahas atau isinya itu tentang hasil-hasil penelitian. Jadi dalam satu jurnal bisa jadi ada 6 sampai 10 artikel gitu ya. 6 sampai 10 artikel, masing-masing artikel itu isinya adalah laporan hasil penelitian. Namanya jurnal. Ya, dan teman-teman bisa cari banyak banget ya. Kalau teman-teman buka, yang paling gampang itu buka di Google Scholars ya. scholars.google.com atau scholars.google.co.id. Teman-teman bisa cek banyak banget di situ jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang kemudian teman-teman bisa klik. Nah, artikel itu nanti masuk di jurnal tertentu. Jadi jurnal itu adalah kumpulan artikel-artikel. Artikel apa? Artikel hasil penelitian. Tapi ternyata nggak semua jurnal itu hasil penelitian. Ada juga jurnal-jurnal yang isinya tuh kumpulan atau hasil dari literatur review, hasil dari kajian literatur. Jadi ada orang yang kemudian baca literatur banyak, kemudian dia rangkum, dia sarikan, dan rangkuman dan sarinya itu dia bikin artikel, namanya kajian literatur. Jadi ada juga jurnal yang macam itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat beberapa contohnya ya. Ini misalkan contoh dari sebuah artikel penelitian ya, yang kemudian isinya bisa dilihat di abstrak ya. Ada tujuan penelitiannya seperti apa, kemudian dilakukan penelitiannya di mana, hasilnya tuh seperti apa. Nah, kalimat hasil itulah yang kemudian jadi argumen. Jadi kalau teman-teman kemudian ngelihat artikel dalam jurnal penelitian, sebetulnya artikel yang panjang itu sekitar 10, 15 sampai 20 halaman itu sebetulnya kita cukup ambil satu kalimat aja dari penelitian itu. Penelitian itu mau ngebuktiin apa? Jadi sebetulnya sepanjang-panjangnya kita baca jurnal itu sebetulnya mau mau share satu argumen, satu kalimat argumen. Jadi dia tuh mau ngebuktiin apakah kalimat itu terbukti apa enggak. Misalkan ternyata perempuan itu lebih pintar dari laki-laki. Itu satu kalimat itu. Jadi satu artikel itu ngebangun argumen bahwa apa iya misalkan laki-laki itu tidak lebih pintar daripada perempuan. Nah, artikel itu ngebuktiin itu, mencoba membuktikan itu, menstate itu, membuktikan apakah argumen itu tepat apa enggak. Jadi sebetulnya artikel jurnal itu nggak rumit-rumit amat. Jadi kalau kita baca panjang, dia cuma mau share atau mau state satu kalimat aja. Nah, satu kata itulah yang kemudian disebut dengan tesis ya. Jadi tesis itu kemudian simpulan atau kata atau kalimat yang kemudian menjelaskan tentang sesuatu yang sedang diuji atau sedang dibahas. Jadi sebetulnya kalau ngomongin artikel penelitian ilmiah, cukup sebetulnya satu kalimat itu aja. Tesisnya apa? Nah, kalau kita nanti mau melakukan penelitian, kalimatnya namanya hipotesis. Nah, soal hipotesis dan tesis kita akan bahas di video yang akan datang ya.
Tapi kemudian artikel ilmiah ini kemudian tadi ya ngomongin tentang apa-apa aja yang kemudian bisa menjelaskan bahwa ternyata hal atau yang sedang disampaikan itu adalah hasil dari pengujian ilmiah yang mana yang empirical base ya, yang berdasarkan evidence based. Jadi kalau ngomongin soal yang ilmiah itu yang gimana, jawabannya adalah yang kemudian ditunjukkan oleh hasil penelitian yang bisa kita baca, kita rujuk di artikel-artikel penelitian. Nah, kurang lebih ada beberapa yang penting teman-teman ketahui. Pertama, biasanya ada tipe artikel yang namanya artikel eksemplar ya. Apa itu artikel eksemplar? Eksemplar itu berarti pertama kali satu istilah itu disebut. Ya, contohnya misalkan self-fulfilling prophecy pertama kali disebutkan di artikel jurnalnya Robert Merton tahun 60-an. Terus juga istilah conformity, konformitas, istilah psikologis yang pertama kali disebutkan oleh Solomon Asch misalkan dengan eksperimennya. Itu tuh berarti eksemplar itu adalah pertama kali populer atau munculnya sebuah istilah. Ngomongin soal self-efficacy, itu pertama kali pasti ada Bandura. Jadi ketika kita kemudian membahas satu hal, ngomongin satu hal, kita perlu tahu dan juga nge-mention siapa kira-kira yang pertama kali nyebutin itu di artikel penelitiannya. Ya, gitu. Misalkan attachment, pasti. Jadi kalau ada orang yang bahas ngomongin attachment, pasti akan nyebut nama Bowlby dan Ainsworth, gitu ya. Bowlby dan Ainsworth. Jadi itu yang disebut dengan eksemplar. Nah, artikel penelitian itu ada yang gitu. Artikel di jurnal itu ada yang namanya artikel eksemplar. Itu pasti dirujuk. Jadi kalau teman-teman kemudian nanti nyusun skripsi, ngerjain skripsi, terus ada variabel, udah nyimpan variabel, tapi ternyata di variabel itu tidak ada tokoh eksemplarnya, itu aneh ya. Misalkan teman-teman ketika ngomongin variabel namanya self disclosure, tapi nggak pernah nyebutin misalkan De Vito, nyebutin Jorard, itu aneh ya. Ternyata kita perlu nyebutin eksemplarnya. Jadi baca jurnal itu penting, artikel jurnal itu penting. Siapa sih yang pertama kali nyebutin istilah itu secara ilmiah gitu ya. Mungkin barangkali nanti ada variabel bucin ya, nanti ada artikel ilmiah siapa yang pertama kali neliti tentang bucin. Terus misalkan ngomongin soal overthinking, siapa yang pertama kali neliti soal overthinking, semua itu mesti ada apanya? Eksemplarnya ya, itu bagian pertamanya teman-teman. Yang kedua adalah artikel penelitian biasa, artikel penelitian yang mencoba membuktikan tesis atau hipotesis ya. Nah, itu macam-macam tipenya. Ada yang mencoba mengulang membuktikan apa hasil penelitian sebelumnya, istilahnya namanya replikasi. Jadi ada artikel-artikel penelitian yang isinya tuh replikasi. Mencoba mengulangi lagi, mencoba membuktikan ulang apa-apa yang sudah terbukti. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk nguji nih, ini masih valid nggak ya? Masih reliable nggak ya? Masih sama nggak hasilnya? Masih sama nggak dampaknya ya? Jadi yang pertama tadi apa? Eksemplar. Yang kedua adalah replikasi gitu. Nah, yang ketiga banyak istilah barunya, tapi istilah yang disebut dengan replikasi plus ya atau modifikasi. Ada artikel-artikel yang kemudian menyanggah atau istilahnya refute, yang nge-refute REFUTE atau rebuttal yang nyanggah. Jadi ada artikel yang kemudian dia tuh pengen membuktikan sebaliknya atau mau nolak atau mau nyanggah penelitian-penelitian sebelumnya, suka ada. Itu jenis artikel nomor 3 ya, yang refute atau rebuttal namanya. Dan yang keempat, artikel-artikel ilmiah yang bukan meneliti, tapi dia kemudian mensummary, mencoba menelusuri sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan SLR atau Systematic Literature Review. Nah, keempat jenis artikel jurnal ini adalah artikel-artikel yang paling ilmiah untuk ngebangun argumen. Jadi kalau teman-teman ngebangun argumen, argumennya tentu dibangun dari hal itu. Itu yang paling ilmiah, teman-teman. Begitu kurang lebih ya. Itu aja video kali ini. Di video yang akan datang kita bahas soal hipotesis.
Kalau teman-teman yang lagi ngerjain skripsi pasti bingung soal tesis atau hipotesis. Tesis atau hipotesis itu argumen yang kita kemukakan, kalimat yang kita kemukakan yang kemudian akan jadi fokus pembuktian. Tapi itu nanti kita bahas di pertemuan mendatang aja, video mendatang. Terima kasih yang udah nyimak. Jangan lupa kerjakan dengan baik G-form-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.